Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Proyeksi 8 saham dividen besar di tahun 2024 dan potensinya hingga 58%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Saham pertama adalah TOTL yang merupakan saham di bisnis konstruksi dan listing sejak tahun 2006. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan mampu mencetak net income sebanyak 109 miliar di tahun 2023 ini. Dan untuk dividen yieldnya sekitaran 27,3% per 8,5 dengan PBV 1,2 kali. Kita lihat untuk kinerjanya di tahun 2023 ini diproyeksikan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dan perusahaan cukup konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Kita lihat untuk proyeksi dividennya. Nah, dengan mengasumsikan terjadi peningkatan EPS, maka diproyeksikan dividennya juga akan mengalami pertumbuhan di tahun 2024. Yang mana angka tersebut mengalami peningkatan dari dividen yield 27,3 menjadi 43,5 dengan asumsi dividen payout rasio yang sama dan dengan harga saham Rp366. Sayangnya, perusahaan ini punya angka DER yang tinggi dengan angka 201%. Saham kedua MLPT yang bergerak di bisnis teknologi dan listing sejak tahun 2013. Pencapaian profitnya sekitar 148 miliar rupiah. Dividen yield yang ditawarkan sekitar 9,8% per 14,9 kali dengan PBV 4,6 kali. Nah, diproyeksikan di tahun 2023 mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun 2022. Dan perusahaan ini bisa dikatakan cukup konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Bahkan di tahun 2022, mereka membagi dividen sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Nah, jika kita masukkan jumlah penurunan EPS di tahun 2023 yang diproyeksikan terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, maka dividen yield perusahaan akan mengalami penurunan dari yang awalnya 11,5% dengan asumsi harga 1.580 di tahun 2024 dengan dividen payout rasio yang sama, yieldnya diproyeksikan hanya 4,2% saja. Untuk rasio DER-nya juga sudah sangat tinggi dengan angka 367%, sehingga harus berhati-hati. Begitu juga dengan PBV-nya di angka 4,67 kali. Saham ketiga Cevin dengan bisnis pembiayaan dan listing sejak tahun 1990. Net profitnya sekitar 717 miliar rupiah. Nah, kita lihat untuk kinerjanya di tahun 2023 mengalami lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022. Sayangnya perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dan hanya membagi dividen di tahun 2023 saja. Nah, jika kita asumsikan terjadi peningkatan EPS dibandingkan tahun sebelumnya dan perusahaan juga konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang sama, bisa jadi di tahun 2024 yieldnya mengalami peningkatan dengan harga saham 525 dari yang awalnya 19% naik menjadi hingga 58,6% apabila menggunakan dividen payout rasio yang sama. Tapi ini juga merupakan hal yang bisa kita ragukan mengingat perusahaan tidak konsisten membagi dividen setiap tahun dan baru membagi dividen dengan yield yang besar di tahun 2023. Apakah hal itu akan berulang di tahun 2024? Kita lihat saja. Dan sebagai catatan, DER-nya 73,7% dengan PBV yang hanya 0,39 kali. Aspek PBV-nya sangat menarik karena harga diperdagangkan di bawah modal per lembarnya. Saham berikutnya PANS yang bergerak di bisnis securities company dan listing sejak tahun 2000. Pencapaian profitnya adalah 115 miliar rupiah. Nah, kita lihat untuk kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi untuk aspek dividen, saham ini konsisten dalam 5 tahun terakhir. Nah, jika kita simulasikan EPS di tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 37%. Itu artinya dividen yieldnya dengan asumsi payout rasio yang sama akan mengalami penurunan dari 15,6 menjadi 9,7% di tahun 2024 nanti dengan asumsi harga saham 1.605. Nah, untuk rasio DER-nya bisa dikatakan rendah dengan angka 38% dan PBV-nya juga masih 0,77 kali. Berikutnya MPMX yang bergerak di bisnis perdagangan jasa industri dan pengangkutan darat dan listing sejak tahun 2013. Net profitnya hingga video ini dibuat adalah 421 miliar rupiah.
Nah, diproyeksikan kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan sebagai catatan, saham ini konsisten membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Apabila kita memasukkan angka IPS-nya di tahun 2023, maka akan diperoleh penurunan IPS sekitar 14,8%. Itu artinya, dengan asumsi harga dan dividen payout ratio yang sama, maka yield dividen akan mengalami penurunan dari 13% menjadi 11,1%. Untuk aspek DR-nya bisa dikatakan normal dengan angka 44%. Dan PBV-nya juga masih rendah dengan angka 0,7 kali. Meskipun rasio profitabilitasnya bisa dikatakan cukup rendah. Saham berikutnya adalah PTBA yang bergerak di bisnis pertambangan batu bara dan listing sejak tahun 2002. Net profitnya 3,7 triliun di tahun 2023 saat video ini dibuat. Tapi sayangnya diproyeksikan kinerja di tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi konsistensinya setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Nah, jika kita memasukkan angka IPS-nya, maka akan diperoleh minus growth sekitar 59%. Dan jika kita simulasikan dengan dividen payout ratio yang sama, artinya yield di tahun 2024 akan mengalami penurunan dari 44,5 menjadi 17,8%. Untuk PBV-nya 1,4 kali dan perusahaan ini punya DR 86%. Tapi sebagai catatan, meskipun terjadi penurunan kinerja, ROE dan NPM perusahaan bisa dikatakan cukup baik. Saham berikutnya adalah GEMS yang bergerak di bisnis energi dan leasing sejak tahun 2011. Net profitnya adalah 6 triliun rupiah. Kita lihat terjadi penurunan kinerja di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk aspek dividen, saham ini juga bisa dikatakan konsisten membagi dividen. Bahkan di tahun 2022, saham ini membagi dividen lebih dari 3 kali dalam 1 tahun. Berikutnya kita akan bandingkan apabila IPS perusahaan ini dimasukkan ke dalam dividen per share-nya, maka growth-nya adalah minus 25%. Itu artinya yield perusahaan untuk aspek dividennya mengalami penurunan dari 13,8 menjadi 10,3% dengan dividen payout ratio yang sama. Untuk aspek PBV-nya sudah di angka 3,7 kali dengan DR 86,4%. Saham berikutnya adalah PTRO yang bergerak di sektor energi dan leasing sejak tahun 1990 dengan net profit 162 miliar rupiah. Nah, diproyeksikan kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Untuk aspek dividen, saham ini sempat absen membagi dividen di tahun 2022. Nah, jika kita memasukkan angka IPS-nya, maka akan diperoleh minus growth sekitar 49%. Yang berarti dividen yield-nya akan mengalami penurunan dengan asumsi dividen payout ratio yang sama dari 27,4 menjadi 13,8%. Dan sebagai catatan, rasio DR-nya sudah tinggi dengan angka 211%. PBV-nya 1,2 kali dengan per 13 kali. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.